Shalom Tiberias. Mari dengan sukacita dan Shalom Tiberias. Lebih dahsyat lagi kita berkasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita mau imani dan percaya bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini dan mau datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau buka hati kita. Kita mau tundukkan hati kita, kita mau rendahkan hati kita. Kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru dan kekuatan yang baru ya Bapa. Biar melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Mari tempat ini kami mau berdoa dan mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, ekstra mukjizat. Juga kami berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Terus kami mau bangkitkan iman kami ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu ya Bapa, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan di siang hari ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami untuk kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka terimalah sembah kami ya Bapa. Inilah hati kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap datang menyembah bersama-sama, kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di siang hari ini terlebih dahulu kita mau datang menyembah. Kita mau bawa ucapan syukur setiap kita untuk anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan bagi setiap kita. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hatimu berkatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
Begitu indah, begitu mulia namamu ya Bapa. Namamu, sampai selama-lamanya kami mau mengasihimu Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu kini kami mau datang menyembahmu ya Rabbus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku selalu. Mari di siang hari terus angkat pujian dan sembahmu di hadapan-Mu. Ku sembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan-Mu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sebab hanya Tuhan saja yang layak terima pujian kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang semua kemuliaan dan pengagungan hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita lebih sungguh lagi menyembah nama Tuhan di tempatnya. Sebab hanya Tuhan saja yang layak terima pujian setiap kita. Yes, amin. Ini pujian kami Roh Kudus. Kemuliaan hanya, sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Sembah kami Roh Kudus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lebih dahsyat lagi, kembali kita boleh kasih
Terimalah sembah dan pujian dari dasar hati kami ya Roh Kudus. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Bapa. Sebab inilah janji kami, tak henti-hentinya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tak henti-hentinya mulut kami untuk mengangkat bentuk pengagungan kami di hadapan tahta suci-Nya Tuhan. Biarlah Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terlebih besar di dalam hidup kami. Terus kita mau datang menyembah Tiberias. Terus kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Mari dengan iman kita mau panggil namanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus, oh, Yesus terlebih besar. Di tempatmu yang kudus terus kami mau nyatakan, Yesus terlebih besar di dalam hidup kami. Ini keinginan dari dasar hati kami ya Tuhan. Di dalamku, di dalamku, oh, Yesus terlebih besar. Yesus Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.
semuanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya bagi satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan. Amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita di siang hari ini. Boleh lambaikan tinggi tangan kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Bersuka cita sama Tuhan Yesus. Baik-baik setiap kita. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya bersuka cita sama-sama buat Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan. Dengan hati bersyukur umat. Katakan, tak pandang dari gereja mana, asal tak berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku,
bersuka cita siang hari ini, amin. Semua bersuka karena perbuatan Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Seberapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Siap melompat bagi Tuhan Yesus. Di atas kepalamu, mari umat Tuhan bersuka, mari bersuka. Angkat suaramu sama-sama, umat Tuhan bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Jadikan hari ini untuk setiap kita mengucap syukur buat kebaikannya. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama.
Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangannya buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk minggu ini dengan tema tujuan hidup kita harus jelas. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Apa yang sudah kita capai sampai hari ini tidak apa kalau biasa-biasa saja, tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus, tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah, yaitu dengan perbuatan baik, dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman, serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Saudara jemaat Tuhan saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan memberkati setiap kita. Mari sama-sama di siang hari ini umat Tuhan kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara gembala edisi Minggu 15 September 2024 dengan tema melatih diri dalam bertekun. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, melatih diri dalam bertekun. Ada 4 hal bagaimana untuk kita melatih diri dalam bertekun. Yang pertama, kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Kolose 1 ayat 23a. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan terus mencoba. Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam bertekun, kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi. Ketika kita merasa tidak sanggup melewati sendirian, maka minta dukungan doa dan bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai. 2, kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Memang ada 2 pilihan, yaitu tetap bertekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Jadi baiknya, pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan. 3, kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Yakobus 1 ayat 4. Keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, tetapi karena perkenanan dan kehendak Allah.
Matius 6 ayat 33, juga dalam Yosua 1 ayat 8. Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus. Perlu diingat, berhasil di dunia bersifat sementara, tetapi hasil yang dari Tuhan Yesus bernilai kekal. Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan. Yang keempat, kita terus bertahan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 13. Kita juga harus bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Teruslah kita melatih diri untuk bertekun dengan menjaga fokus kita kepada Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama dengarkannya di siang hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan yang indah, boleh sungguh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih buat sukacita surga yang juga Tuhan Yesus limpahkan ada bersama dengan setiap kami. Saat kami datang menyembah Tuhan, saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan yang Tuhan beri buat setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan di siang hari ini. Di tempat ini, dimanapun kami berada, bahkan seumur hidup kami, biarlah terus hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang terus ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam, kuatkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan, ubahkan setiap kami, hibur setiap kami, bahkan berkati setiap kami lewat firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus mulai siang hari ini tinggal dan beracar dalam setiap kami, agar setiap kami tidak hanya cakap menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan, tapi pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kami percaya siang hari ini Roh Kudus mampukan setiap kami, agar setiap kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Bapa, yang buka hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya.
kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kesetiaan, dan kami bersyukur jadi milik-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang selalu menerangi langkah hidup kami, Tuhan. Tutup matamu sama-sama, umat Tuhan. Kita panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh, seindah pelangi ku tahu janji untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Makasih Tuhan. Bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Tutup matamu, umat Tuhan, sama-sama siang hari ini. Pegang janjinya. Seindah pelangi ku tahu. Kemuliaan-Mu turun atas kami, Bapa. Bagai bintang yang bersinar, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Seindah pelangi ku tahu Kau mengurapiku. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur buat segalanya yang Dia beri bagiku. Kami bersyukur kepada Yesus Tuhan, Kau segalanya. Kami berterima kasih buat semuanya Tuhan, untuk campur tangan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk janji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Yang dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Ini hati kami Tuhan, haus tak lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Engkau segalanya buat kami Tuhan Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu itu bagianku. Tutup matamu, pandang wajah, pandang kemuliaan-Nya. Selama hidupku mengasihi-Mu, muliakan-Mu, Bapa dan Raja. Tutup matamu, umat. Kaulah segalanya. Benar Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, Bapa dan Raja. Biar musik mengalun dengan lembut, umat Tuhan tutup mata kita sama-sama siang hari ini. Biar siang hari ini hanya kemuliaan Tuhan yang kami pandang dengan iman percaya kami. Biar siang hari ini hanya kebaikan Tuhan yang kami imani boleh terjadi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap campur tangannya Tuhan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk campur tangannya Tuhan, untuk setiap apapun yang sedang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Bahkan siang hari ini Tuhan Yesus, kami membangkitkan iman percaya kami sama Tuhan atas setiap campur tangan Tuhan, rencananya Tuhan, rancangan yang akan Tuhan Yesus nyatakan boleh terjadi dalam setiap hidup kami. Biarlah seumur hidup kami, selagi kami hidup, selagi kami ada Tuhan Yesus, kami terus memuji, terus memuliakan Engkau, Bapa dan sahabat dalam hidup kami. Tutup matamu umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, pandang wajah-Nya, pandang kemuliaan-Nya, pandang setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang terbaik pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan ini menjadi janji kami di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Mengasihi, memuliakan Engkau Bapa, Bapa dan siap-siap diberkati firman Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama. Kaulah segalanya
kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun. Karena kasih sayang Tuhan begitu indah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur sepanjang minggu lalu Tuhan setia mendampingi kami, memimpin kami, memberi kami kekuatan, hingga kami bisa ada di hari ini semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam belajar akan firman-Mu, berbicara di tempat ini. Allah Roh Kudus, hadirlah, penuhi hati kami, penuhi tempat ini dengan kemuliaan Tuhan, sehingga yang sakit mengalami lambatan kesembuhan-Mu Bapa, yang terikat lepas dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan Tuhan, bahkan yang perlu berkat mengalami berkat-berkat dan terobosan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala roh jahat yang berusaha mengintervensi dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Haleluya. Semangat amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sama-sama yuk kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes 13 ayat yang ke-7. Haleluya. Satu ayat kita baca sama-sama yang keras ya. 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Puji Tuhan. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Saya percaya di tempat ini kita semua setuju. Artinya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Kedahsyatannya itu kadang kata-kata kita terbatas. Betul bukan? Terbatas untuk menggambarkan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kali saya merenungkan ini saya terkagum-kagum. Contohnya apa? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu cukup dengan berfirman. Artinya cukup dengan memberi perintah, dan yang Tuhan perintahkan itu jadi. Contoh ketika Tuhan berkata, jadilah terang, terang jadi saudaraku. Jadilah cakrawala, sempurna langsung jadi. Jadi apa yang Bapak Ibu dan saya bisa nikmati di bumi ini, yang bisa kita lihat contohnya tumbuhan, hewan, ikan, kemudian planet-planet di angkasa, bintang-bintang, cakrawala, semuanya itu diciptakan dengan perkataan. Nah Allah yang dahsyat ini, Allah yang menjamin hidup Bapak Ibu di bumi ini seperti di surga. Nah kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita ini gak ada apa-apanya saudaraku. Kita kecil dibandingkan Tuhan, gak ada seujung kukunya Tuhan. Tetapi Allah yang besar ini, Dia Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Nah untuk mengerti Tuhan yang dahsyat ini saudaraku, kita perlu untuk menyelami Dia dan kemudian mengizinkan Dia memimpin kita. Karena apa? Dia begitu dahsyat, begitu luar biasa. Otak kita kecil saudaraku, untuk memahami Dia yang besar ini sulit kalau tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya mesti siang malam tunduk dalam kehendak Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada Dia. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab kita setiap hari, Bapak Ibu kalau dipimpin Tuhan baca firman, engkau akan terkagum. Karena apa? Segmen demi segmen, ya kan? Paragraf demi paragraf, pasal demi pasal, Tuhan akan menyingkapkan tentang dirinya buat kita. Sehingga Bapak Ibu akan semakin mengenal, oh Tuhan begini tuh, oh begini, wah semakin kau kagum akan Dia saudaraku. Jadi siang hari ini saya rindu menyampaikan judul khotbah berbicara tentang mengerti rencana Tuhan. Sama-sama katakan, mengerti rencana Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Di ayat ini coba lihat. Di ayat ini Tuhan Yesus berkata begini. Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, kepada para murid. Apa yang kuperbuat, katakan, kuperbuat. Amin. Engkau tidak tahu sekarang. Nah pertanyaannya, Yesus melakukan apa saat itu? Jadi begini, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid, dan kemudian Tuhan Yesus melepas jubahnya, mengambil air dan membasuh kaki para murid. Bayangkan,
Yesus ini Tuhan loh. Harusnya yang membasuh kaki itu adalah para murid membasuh kaki Yesus. Betul tidak saudaraku? Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, justru Tuhan Allah Sang Pencipta membasuh kaki para murid. Saya percaya para murid berkata, enggak, Tuhan please jangan. Ini harusnya pekerjaan kami. Harusnya kami yang membasuh kakimu, bukan engkau yang membasuh kaki kami. Contoh Bapak Ibu bekerja di perusahaan besar, contoh ya. Dan pemilik perusahaan besar itu tiba-tiba mengumpulkan engkau dan teman-teman dan berkata, duduk, buka sepatu, saya akan mencuci kaki kalian. Tiba-tiba, menurut Bapak Ibu ini gimana? Kaget nggak Bapak Ibu? Kaget ya? Kalau ada bos besar tempat engkau bekerja mencuci kaki para karyawannya, engkau akan terkagum-kagum, merasa nggak enak, merasa sungkan, merasa saya dihargai tuh. Oh ternyata dia sayang sama kami para karyawan. Demikian perasaan para murid ketika Yesus membasuh kaki mereka. Dan mereka bingung, why? Mengapa Tuhan? Engkau yang adalah Tuhan yang harusnya layak dihormati, justru engkau merendahkan diri dan engkau membasuh kaki para murid. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata demikian. Apa yang ku perbuat, apa yang Yesus lakukan, membasuh kaki mereka, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Artinya Tuhan berkata begini, sekarang kau enggak mengerti mengapa aku bersihkan kaki kalian, tapi nanti kalian akan mengerti. Saya percaya saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu akhir-akhir ini membuat engkau tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan. Engkau mungkin berkata, Tuhan pergumulanku terlalu berat, pergumulanku begitu besar Tuhan. Engkau mungkin berkata, Tuhan selama ini aku setia ikut Tuhan. Aku rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bergereja, bahkan aku rajin membawa persembahanku. Bahkan ada yang berkata aku rajin pelayanan, bukan hanya di gereja, di luar aku melayani Tuhan. Di luar aku berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi mengapa aku sudah setia ikut Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kok Tuhan izinkan masalah begitu besar datang menghantui hidupku Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan udah gak mampu lagi, pergumulanku terlalu berat, terlalu besar, kekuatanku habis Tuhan. Mungkin ada 1-2 orang yang sedang dalam masa-masa seperti itu. Kau merasa kok Tuhan gak bela aku ya? Semakin aku serius ikut Tuhan, semakin aku komitmen mau jadi anak Tuhan, kok makin berat. Dulu ketika jauh dari Tuhan, apapun yang ku mau bisa ku dapat. Tapi kok ikut Tuhan sekarang semua berada di dalam masa pergumulan demi pergumulan demi pergumulan. Saya mau katakan saudaraku, kalau itu yang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan terlalu baik. Katakan, Tuhanku terlalu baik. Katakan, Tuhan selalu besertaku. Amin. Siang hari ini itu yang Tuhan mau ajarkan. Kalau Bapak Ibu engkau sedang melewati fase-fase tersulit dalam hidupmu saat ini, engkau merasa engkau ada di titik nol dalam kehidupanmu. Bahkan mungkin ada yang berkata bukan nol Pak, minus. Tapi saya mau katakan, tetap percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Kalau nyawanya saja dia kasih buat kita di atas kayu salib, percayalah hidupmu di dunia ini dia akan jamin luar biasa. Yang bilang amin tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lebih keras katakan haleluya. Dahsyat Tuhan kita saudaraku. Ada satu contoh yang bagus sekali saya rindu angkat. Berbicara tentang orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari Laut Teberau sampai ke tanah Kanaan, pertanyaan saya, berapa tahun? Berapa Bu? 40 ya. Yang lain jawabannya? Mungkin ada yang bilang 35. Ada? Berapa tahun Bapak Ibu? 40 ya. Sini ujung Laut Teberau nih, ketika laut dibelah sama Tuhan kan dari sini ke sini, benar nggak? Ketika nyebrang dari sini ke sini 40 tahun. Padahal nih, ini fakta mengatakan jarak dari sini ke sini hanya 400 km. Berapa? 400. Itu seperti Jakarta Semarang. Jakarta Semarang saudara. Contoh Bapak Ibu dan saya sehari kuat jalan kaki 20 kilo.
Contoh ya, kita kuat jalan kaki sehari 20 kilo. Kalau sehari 20 kilo, maka 400 kilo ini bisa kita tempuh berapa hari? Matematika nih saudaraku. Berapa hari? Ada yang tahu? Halo? Saya tahu ini jam-jam penuh pencobaan, tapi tetap kuatlah dalam Tuhan saudaraku. Kalau belum makan juga dicobai, makan kebanyakan juga dicobai, benar gak? Ini jam-jam genting, saya tahu saudaraku. Ya. Kalau jaraknya 400, sehari 20, berapa hari? Berapa tolong bantu saya? 20 ya? Artinya harusnya jalan kaki orang dewasa nggak sampai sebulan. Taruhlah dia capek ngaso sedikit, ada tidurnya dikit, sebulan, taruh sebulan. Ini orang dewasa, satu orang. Tapi yang jalan ini Bapak Ibu bukan satu orang, satu bangsa. 2 juta orang. Jadi ngatur 2 juta orang nggak gampang nih saudaraku. Kadang ngatur satu kelompok aja ada berantem-berantemnya, bener nggak? Ada ribut-ributnya, ada bentroknya, selisih paham. Ini 2 juta kepala. Dan dari 2 juta ini pasti ada ibu-ibu yang lagi mengandung, bener nggak? Kalau tiba-tiba hamil di tengah jalan di padang gurun kan pasti berhenti dulu nih kok kelompok ini. Kemudian yang melahirkan dirawat dulu sampai kuat, baru jalan lagi. Jadi kalau yang jalan 2 juta orang satu bangsa, kurang lebih berapa nih yang enaknya? Yang masih masuk akal lah. Jalan kaki. Belum ada busway ya. Jalan kaki kira-kira berapa lama? Menurut Bapak Ibu? Berapa? Taruhlah setahun. Bener nggak? Setahun ya. Kan 2 juta orang ngatur nggak gampang, bener? Taruhlah setahun paling lama. Tapi ini 40 tahun suruh. Ini kalau bicara proyek, ini udah gagal total saudara. Proyek yang harusnya kelar setahun jadi 40 tahun. Ini pasti rugi bandar ini, rugi besar. Karena jaraknya cuma 400 kilo. Ngapain aja di situ? Kok lama banget keluar dari situ saudaraku? Apa yang Tuhan kerjakan buat mereka di situ? Itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan izinkan sampai 40 tahun? Yang maksimal tadinya hitungan kita setahun, ini 40 tahun. Ngapain aja di sana? Itu dia. Apa saja yang terjadi? Saudaraku percayalah. Kalau Bapak Ibu sedang dalam masa padang gurun sekolah rohanimu saat ini, setiap kita pasti punya padang gurun sendiri-sendiri. Bilang amin. Ya, ingat Tuhan tidak tinggalkan kita, dan Tuhan pasti sedang mengajarkan banyak hal buat kita. Sama seperti orang Israel, mereka sedang diajar Tuhan. Yang pertama saya mencatat saudaraku, apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan mengajarkan orang Israel 40 tahun di padang pasir. Yang pertama, ada penyertaan Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan ini berbicara Tuhan menyertai mereka. Padang pasir itu ekstrim. Kalau malam dingin luar biasa, kalau siang panas luar biasa. Bapak Ibu dan saya nggak bisa hidup di sana. Kita orang tropis saudaraku, nggak cocok tinggal di sana. Kita tidak biasa dengan suhu yang panas ekstrim, kita tidak biasa dengan dingin yang ekstrim, nggak bisa kita hidup. Dan ketahuilah, padang pasir itu diciptakan Tuhan bukan buat manusia. Ada yang pernah ke Mesir, ke padang gurun di sini? Kalau Bapak Ibu berdiri di padang gurun sejam saja pingsan saudaraku. Kok bisa dehidrasi, bisa kepanasan. Jadi padang pasir itu bukan untuk manusia, bukan. Tapi toh Alkitab mencatat, bukan saya yang berkata, Alkitab mencatat orang Israel 40 tahun di tempat itu. Kok bisa? Dan ini 2 juta orang saudaraku. Ternyata penyertaan Tuhan begitu sempurna buat mereka. Apa yang Tuhan lakukan saudaraku? Begini. Orang Israel 400 tahun ketika jadi budak di Mesir, mereka belum pernah melihat mujizat. Belum. Kalau saya percaya di tempat ini, hampir setiap hari Bapak Ibu terima mujizat Tuhan. Pasti di sini ada yang pernah sakit disembuhin Tuhan. Bilang amin. Ada yang pernah gagal tapi kemudian kembali naik diberkati Tuhan. Ada yang pernah hidupnya hancur-hancuran, pernah nol bahkan minus, tapi kemudian diangkat Tuhan. Yang pernah bilang amin? Amin. Artinya engkau sudah pernah menikmati mujizat.
sudah pernah ditolong Tuhan. Orang Israel 400 tahun jadi budak di Mesir, no miracles. Tidak ada pernyataan Tuhan. Doa itu seperti langit dari tembaga, mentok nggak sampai ke surga. Karena mereka di Mesir itu karena dibuang karena dosa. Jadi dosa ini ngeri saudaraku. Mereka bisa dibuang sama Tuhan, bahkan doa mereka seakan-akan dicuekin Tuhan. Jangan sampai kita dicuekin Tuhan, bilang amin saudaraku. Kalau itu posisimu saat ini, engkau merasa engkau doa Tuhan cuek, segera minta ampun. Artinya ada yang gak beres dalam hidup kita. Betul. Buru-buru minta ampun. Tuhan tolong, kalau aku doa jangan dicuekin Tuhan. Betul, betul, jawab. Minta ampun sama Tuhan. Kadang kita bikin dosa, kita gak sadar kita dosa. Itu dia masalahnya. Jadi selama 400 tahun mereka tidak ada lawatan Tuhan. Tiba-tiba keluar dari Mesir, banyak mujizat di depan mata mereka, terjadi kedahsyatan Tuhan. Sampai laut dibelah Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya, kita posisi orang Israel, ratusan tahun gak pernah lihat mujizat. Tiba-tiba di depan Bapak Ibu dan saya kita bisa lihat, apa ini istilahnya? Kali apa itu namanya? Hah? Kali Malang. Dibelah sama Tuhan saudaraku. Kali Malang dibelah sama Tuhan, ratusan meter kering tiba-tiba, dan di sini air, di sini air. Bapak Ibu melihat, wow, ini dahsyat luar biasa. Orang Bekasi pasti akan berkata, kami melihat mujizat Tuhan. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, selama mereka di padang pasir, di padang gurun, apa yang terjadi? Setiap malam ada tiang api, siang tiang Jadi ketika malam mereka nggak perlu selimut saudaraku, nggak perlu baju tebal. Karena ada tiang, Bapak Ibu bayangkan ya, tiang api ini gambarannya bagaimana? Itu dari tanah sampai ke ujung langit, kita nggak tahu berapa tingginya. Itu api dari surga dan tidak pernah putus-putus. Api itu menyala terus. Mungkin diameternya ratusan meter saudaraku. Mungkin sekota Bekasi ini luas dari api itu diameternya, dan dia tinggi menjulang ke atas. Dan orang Israel melihat dengan mata jasmani, wow, dahsyat luar biasa. Itu setiap hari mereka lihat selama 40 tahun. Dahsyat gak Tuhan kita saudaraku? Dahsyat ya. Itu gambaran penyertaan Tuhan. Tuhan hadir dalam wujud api turun dari surga, sehingga orang Israel tidak mati kedinginan selama 40 tahun. Bahkan yang luar biasa bukan hanya malam, siang Tuhan tahu di situ panas terik. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Tuhan bikin ada tiang awan. Jadi mereka siang-siang tapi rasanya di Bogor. Rasa sejuk, teduh, gak kepanasan. Itu penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sedang dalam padang gurun hidupmu saat ini, ingat, Tuhan menyertai engkau. Di dalam padang gurun hidupmu Tuhan sedang mengajar, ada Tuhan yang hidup yang menyertai, membimbing kemanapun kita melangkah. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Kalau Israel diberi tiang awan, tiang api, percaya hidupmu juga diberikan tiang awan, tiang api. Ada kuasa surga menyertai setiap langkahmu, melindungi engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyediaan Tuhan. Katakan penyediaan Tuhan. Apa yang saya maksud? Penyediaan Tuhan berbicara bahwa orang Israel selama di masa padang gurun hidupnya tidak pernah kekurangan. Mereka tidak perlu kerja, tapi makan minum disediakan Tuhan. Amin. Bayangkan, tidak ada yang masak, tapi selalu turun makanan dari surga. Catering mana yang bisa kasih makan 2 juta orang setiap hari saudaraku? Kalau bukan Tuhan. Setiap hari orang Israel melihat roti mana turun. Wow, mereka bisa ambil makan secukupnya sampai kenyang. Dan tidak pernah kelaparan. Roti itu turun tepat pada waktunya. Mungkin karena orangnya orang Israel, orang Timur Tengah yang turun roti. Kalau dia di Tapanuli yang turun apa itu saudara? Bukan roti, lapet mungkin. Ya kan? Tapi turun makanan dari surga. Mereka makan dan mereka kenyang.
Dan berkat makanan yang turun dari surga ini, orang Israel tidak ada yang sakit penyakitan, tidak ada yang masalah lambung, jantung bocor, ginjal bocor, cuci darah, ya, jantung rusak, otak rusak, nggak ada yang stroke, saudaraku. Semua sehat sempurna. Bilang amin Bapak Ibu. Semua sehat, semua kuat. Bahkan yang luar biasa, ketika keluar dari Mesir umurnya 40, sampai di tanah Kanaan umurnya berarti 80. Tapi ketika usia 80 kesehatannya sama seperti 40 tahun. Bapak Ibu mau umurnya makin tambah tapi kesehatannya tetap sama? Mau? Yang mau bilang amin dulu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan berikan, Tuhan penyediaan dari surga, makanan dari surga. Bahkan yang membuat saya kagum, itu ada air selalu buat mereka minum. Kalau satu orang butuh 2 liter air, kalau 2 juta orang berapa juta air? Berapa juta liter? Ngajak ngitung lagi di pendeta ya. Satu orang 2 liter, orang Israel 2 juta. Berapa liter perlunya? Hah? 2 juta kali 2 berapa? Gampang, 4 juta, benar gak? Itu baru buat minum loh. Belum buat mandi, belum buat kasih ternak. Jadi kurang lebih butuh 6 juta liter air per hari. Pam aja gak mampu nih saudaraku. Tiap hari ada air di padang gurun. Bayangkan di tempat yang sangat tidak mungkin ada air, tapi Tuhan sediakan setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari ada air untuk orang Israel, saudaraku. Saya percaya tidak ada yang dehidrasi di situ. Tidak ada yang mati karena kekeringan, karena kekurangan air. Gak ada, saudaraku. Tapi Tuhan sediakan. Air dari mana coba di padang gurun itu? Kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin. Kalau engkau sedang berada di padang gurun kehidupanmu, semua serba sulit, semua serba dalam pergumulan, saya mau katakan, andalkan Tuhan. Makan minummu Tuhan sediakan. Semua keperluan keluargamu Tuhan sediakan. Bilang amin. Karena Dia Bapa yang baik. Bahkan keperluan sehari-hari Tuhan sediakan. Orang Israel makan minum setiap hari ada dari surga. Bangga ya punya Tuhan Yesus ya. Dahsyat loh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu luar biasa loh. Tidak ada yang seperti Dia, saudara. Mungkin ada yang berkata, itu kan dulu di zaman bangsa Israel. Saya mau katakan, Alkitab berkata, Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kalau orang Israel dulu disertai Tuhan, percaya engkau dan aku disertai hingga detik ini, saudaraku. Ada penyertaan Tuhan. Apalagi yang Tuhan mau ajarkan buat orang Israel. Yang ketiga saya mencatat, mereka harus taat sama Tuhan. Katakan, aku harus taat. Apa yang Tuhan ajarkan? Begini, kalau tiang awan ini tidak bergerak, jangan coba-coba orang Israel berjalan tanpa pimpinan tiang awan. Kalau tiang awannya diam mereka. Kalau tiang awannya diam 3 bulan di situ, 3 bulan berkemah mereka di situ. Tapi kalau baru sampai sebuah tempat seminggu, tiba-tiba tiang awan atau tiang apinya bergerak, harus move. Harus bergerak, ikut. Jadi artinya jangan sampai mereka ada di sebuah tempat tanpa ada penyertaan Tuhan. Pastikan hidup Bapak Ibu dan saya, di mana engkau berada, Tuhan berkenan sama kita. Ada Tuhan di situ. Jadi di masa sulitmu, kalau ada Tuhan pasti ada pertolongan. Taatlah tuh, saudaraku. Memang gak mudah saat-saat sulit, saat-saat padang gurun itu saat-saat tidak mudah, gak enak. Orang Israel pasti gak mau di sana. Itulah sebabnya banyak orang Israel ketika baru keluar dari Mesir, mereka marah sama Musa. Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Di Mesir enak, makanannya enak, buah-buahnya enak. Di sini kami cuma makan roti dari surga. Cuma roti mana? Komplain sama Musa, komplain sama Tuhan. Jangan sampai saudaraku, gara-gara engkau sedang dibersihkan, dibentuk Tuhan di padang gurunmu, engkau komplain malah bilang, aku mau kembali ke hidup yang lama. Jangan, amin. Banyak loh orang Kristen yang bilang begini, Tuhan kenapa aku semakin dekat dengan Tuhan kok semakin sulit ya? Semakin aku dekat sama Tuhan, kok hidupku kayaknya semakin penuh tantangan. Dulu ketika jauh dari Tuhan, apapun yang ku mau kayaknya gampang dapatnya Tuhan. Ada yang pernah ngalami begitu? Ada ya, pasti ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, mau apa aja kayaknya bisa gampang gitu.
Kayaknya uang gampang mengalir, tiba-tiba ikut Tuhan semuanya. Seakan-akan harus doa dulu, jengking dulu, berharap dulu, ya angkat tangan dulu, baru turun pertolongan. Bukan Tuhan lagi ngerjain kita. Tuhan sedang melatih hidupmu dan hidupku untuk hanya mengandalkan kepada satu nama yang kudus, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus namanya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Supaya kita tidak mengandalkan hidup kita dan kita sombong, saudaraku. Oh, aku bisa karena aku hebat, aku pandai, aku kaya, aku kuat, aku sehat. No, Tuhan mau engkau berkata, aku bisa ada dalam posisi ini semua karena kebaikan Tuhan. Makanya Tuhan latih kita. Jadi kalau engkau sedang dalam masa padang gurunmu, jangan menggerutu. Jangan seperti orang Israel menggerutu, marah sama Tuhan. Jangan, saudaraku. Belajar mengucap syukur. Haleluya. Ya, taat. Ketiga dan keempat, apa yang Tuhan sedang ajarkan buat Bapak Ibu dan saya. Kita diajar berperang. Orang Israel di padang gurun itu banyak perang, saudaraku. Mau masuk tanah perjanjian bukan istilahnya lenggang kangkung masuk tanah perjanjian. Enggak, mereka harus berperang demi perang demi perang. Tuhan sudah berikan kita berkat, bilang amin. Tuhan sudah mati mengalahkan maut, amin. Mengalahkan dosa. Berkat Tuhan sudah sediakan. Tapi engkau harus tetap berperang melawan roh jahat, saudaraku. Setan itu belum dimusnahkan. Ingat, setan belum dibakar di api yang kekal. Setan itu masih ada walaupun dia sudah kalah oleh darah Yesus. Ingat ya, iblis telah dikalahkan setan 2000 tahun yang lalu. Tapi dia belum dimusnahkan. Kapan setan dimusnahkan? Nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi setan masih ada saat ini walaupun dia tidak ada kuasanya. Itulah sebabnya kau dan aku harus berperang melawan roh jahat. Jadi jangan diem. Ketika Bapak Ibu dalam masa padang gurun, Tuhan lagi latih engkau untuk berperang melawan setan dan roh jahat. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di mana? Di bumi. Senjata Allah apa tuh? Ketopong keselamatan, baju jira keadilan, ya, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan, ikat pinggang kebenaran. Itu dipakai terus. Bapak Ibu dan saya gambarannya tentara Tuhan, pakai perlengkapan perang yang lengkap. Tapi semua atribut itu, semua alat perang itu, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, itu bicara Yesus Kristus dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Suatu saat kita akan belajar tentang itu, saudaraku. Itu semua ketopong keselamatan Yesus, perisai iman, iman kita Yesus, pedang roh, firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Yesus. Amin. Semua Yesus. Jadi dimanapun hidup Bapak Ibu dan saya, semua harus penuh dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jadi engkau akan dilatih Tuhan perang. Perang melawan siapa? Tuhan berkata, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan tetangga, bukan teman kerja yang menjatuhkan engkau. Musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan istrimu, musuhmu bukan mertuamu. Bilang amin dulu. Musuhmu bukan anakmu, bukan. Musuhmu adalah roh-roh jahat yang berusaha mengadu domba engkau dengan suami, engkau dengan istri, engkau dengan mertua, merusak hubunganmu dengan anakmu. Amin. Perang itu, lawan. Dan yang terakhir saya mencatat, mengapa Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya dalam padang gurun kehidupan. Walaupun saat ini belum mengerti, tapi suatu saat akan mengerti. Yang terakhir saya mencatat, supaya engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Kita buka Ayub 42 ayat 5. Baca yang keras ya, sama-sama. 2, 1. Ini perkataan siapa? Ayub. Ayub ini orang yang taat sama Tuhan, bahkan diberkati, orang yang kaya raya, ya. Tapi saat itu hubungan dia dengan Tuhan belum dekat. Dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Mungkin cerita dari bapak mamanya atau kakek neneknya. Mungkin kakek nenek dan orang tuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan kemudian diberkati luar biasa. Sehingga mereka bersaksi, Ayub, engkau takut Tuhan, hidupmu pasti jaya.
Engkau takut akan Tuhan, kau pasti dilindungi, kau pasti berhasil, kau pasti luar biasa. Jadi Ayub kenal Tuhan itu hanya dari orang, tapi dia belum mengalami sendiri. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah pergumulan datang dalam kehidupan Ayub, supaya Ayub mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Pergumulan apa yang Tuhan izinkan buat Ayub? Ngeri saudaraku, ngeri. Semua harta dia hilang, semua anaknya mati, tersisa istrinya. Mungkin dalam hati dia berharap dibalik dong Tuhan, karena istrinya ada tapi bukan mendukung dia. Istrinya malah berkata, kutukilah Tuhanmu. Tuh, harusnya kalau istri yang takut akan Tuhan saat suaminya jatuh, istrinya berkata, "Pak, tetap kuat, tetap percaya, Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan akan memulihkan kita." Betul tidak? Harusnya istrinya Ayub berkata begitu, tapi justru istri Ayub berkata apa? Kutukilah Tuhanmu. Artinya istrinya Ayub sedang berkata gimana? Nih, mana Tuhanmu? Mana? Tuhanmu gak menjaga engkau. Sahabat-sahabatnya juga mentertawakan dia. Bahkan hartanya habis, keluarganya mati semua kecuali istri. Badannya pun diserang setan, sakit-sakitan. Gatal badannya, sampai saking gatalnya dia pecahkan beling, dia pecahkan botol, ambil beling, garuk. Ada yang pernah sakit kulit seperti ini? Saking gatalnya kok garuk sampai pakai beling, saudara. Ketika saya kecil, bapak saya sakit gatal semua jarinya, jarinya semua. Kalau lagi kumat, bengkak jarinya bisa 2 kali lipat ukurannya. Dan kalau gatal di depan mata saya, tempat tidur saya dulu dari besi. Dia kalau gatal malam-malam dia nggak bisa tidur, dia samperin tempat tidur saya. Tiba-tiba tangannya dia pukulkan ke besi. Tang, tang gitu seluruh. Sampai kapan? Sampai bosan dia. Kemudian satu tangan lagi pukul, tang, tang seluruh. Emang tangannya kuat, udah diisi dulu. Tapi setiap kali gatal dia pukul, bunyi, tulang ketemu besi, bunyi, tang, tang saudaraku. Dan bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, setiap hari diperban, 10-10-nya. 10. Jadi kalau gatal dia tersiksa, nggak bisa tidur, stres, dia pukul tangannya ke besi. Nah, Ayub gatalnya bukan cuma di tangan, di seluruh badan. Saking gatal, dia pecahkan botol, diambil beling, dia gosok di badannya. Menderita luar biasa. Nah, ini dia. Ketika Tuhan pulihkan dia, katakan pulihkan dia. Ketika Tuhan lawat hidupnya, dia baru menyadari saudaraku, ya, dia baru menyadari dan keluar perkataan dia pada ayat 5b. Dia katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan? Setelah dia diizinkan Tuhan melewati pergumulan, melewati sakit penyakit, melewati semuanya diambil oleh setan. Disitulah dia belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku. Memang tidak mudah proses ini. Dan tidak ada yang mau melewati proses ini. But we have to. Tapi kita harus. Supaya apa? Kau kenal dia. Dan Alkitab berkata, apa yang terhilang dari hidup Ayub dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Kalau masalah berkat jangan takut. Kalau berkat dalam hidupmu pernah hilang, lihat ketika Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkannya enggak pelit-pelit, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi satu hal saya mau sampaikan, inti khotbah saya ini. Kalau engkau sedang dalam masa padang gurunmu, kalau engkau sedang merasa hidupmu sedang dalam masa-masa tersulit saat ini, saya mau katakan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan sedang melatih engkau untuk engkau sadar, Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan yang kita perlukan, Tuhan mau kita taat. Katakan amin saudaraku. Tuhan mau kita belajar berperang melawan roh jahat. Dan yang terakhir, Tuhan mau engkau sadar
Dia Allah yang dekat menyertai kita selalu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita, katakan haleluya. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kasih-Mu luar biasa, ajaib kami rasakan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami, bukan sebagian. Seluruh area hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, pakai untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil bangkit berdiri, kita boleh siapkan roti dan anggur yang didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan. Sama-sama mari saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan kita Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan sukacita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, berkati jantungku sehat. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Saudaraku, sebutkan sakitmu. Hamba doa, Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, sehat, kuat kembali saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sakit, penyakit, kutuk penderitaan, kutuk dosa dihancurkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal, pekerjaan kami diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus.
Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuh dan darah Tuhan telah menyembuhkan, menyucikan, menguduskan setiap kita di tempat ini. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu naikkan doamu. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu dari surga agar ini menjadi minyak yang kudus menyatakan kemuliaan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan segala ikatan, bahkan berkati segala usaha karir pekerjaan anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya Jesus. Kirabaya sikida papa 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 papa. Orabaya sikida da 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 da. Orabaya sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Mengalirlah urapan-Mu Tuhan, jamaah anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kekudusan Tuhan mengalir saat ini. Kekudusan Tuhan mengalir saat ini. Dalam nama Yesus, keajaiban Tuhan akan melingkupi hidupmu mulai hari ini. Kau akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Dalam nama Yesus, izinkan Tuhan bekerja. Apapun yang sedang kau alami, masa-masa sulit sebesar apapun saat ini, ingat ada penyertaan Tuhan. Ingat ada provisi dari surga. Ingat Tuhan sedang mengajarkan kita ketaatan, dan Tuhan mau engkau punya pengalaman pribadi, mengenal Dia secara pribadi, bukan lagi hanya dari cerita orang, tapi engkau mengalami Dia secara pribadi. Izinkan Tuhan bekerja mulai saat ini. Dan Dia bekerja bukan hanya di tempat ini. Kau pulang, kau akan mengalami kedahsyatan. Kau akan mengalami perkara-perkara besar. Letakkan iman percayamu kepada Dia. Percaya Tuhan sanggup berikan terobosan. Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh, sembuh, percaya, sembuh. Setiap bagian tubuhmu yang sakit, imani, terjadi pemulihan. Organ tubuh yang baru Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit akibat serangan setan hancur dalam nama Yesus. Setan yang berusaha menyerang tubuhmu saat ini, kuasanya dicabut, dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syukur rabaya 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 rabah. Ho rab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 . Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah terjadi. Lepaskan ikatanmu setan. Lepaskan ikatanmu dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa lagi atas hidupmu, saudaraku. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat gereja Tiberias. Berkati pelayanan Ibu Gembala sidang kami bersama anak-anak, menantu cucu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Semakin penuh urapan, penuh kuasa, terjadi banyak mujizat, bahkan berikan kesehatan selalu dan umur yang panjang. Terus kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Pemeliharaan Tuhan sempurna membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat-Mu melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin, amin.